Ke-16, wajib kedengaran kuping sendiri. Sebab takbir adalah rukun qauli. Dari mana ini? Syarat ampe banyak, uraian itu muncul dari bacaan yang dibaca oleh Nabi dengan bacaan yang bagus, Allahu Akbar. Muncullah syarat-syarat itu yang ulama tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yata'ayyanu fihi 'ala al-qadiri lafzu Allahu akbar lil ittiba'i, dan tertentu pada takbir atas orang yang mampu oleh melafalkan Allah oleh ucapan Allahu Akbar. Lil ittiba'i, karena dalilnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au Allahul Akbar, atau lafadznya Allahul Akbar. Wala yakfi akbarullah, dan tidak memadai oleh bacaan akbarullah. Wala Allahu kabirun, dan tidak memadai oleh bacaan Allahu kabir. Au a'zamu, dan tidak memadai pula oleh bacaan Allahu a'zam. Wala ar-Rahmanu akbar, dan tidak memadai pula oleh bacaan ar-Rahmanu akbar. Wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu akbar, dan madarat oleh mencidrakan dengan satu huruf daripada bacaan Allahu akbar. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, dan madarat pula oleh menambahi satu huruf yang merubah ia akan maknanya. Kamaddi hamzati Allah, seperti memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Wa ka'alifin ba'dal ba'i, dan seperti pada alif sesudah babnya. Wa ziyadatu wawin qablal jalalati, dan madarat oleh menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Wa takhlilu wawin sakinatin au mutaharrikatin bainal kalimataini, dan madarat oleh menyelingi huruf waw yang sukun atau waw yang hidup antara dua kalimat takbir. Wa kadza ziyadatu maddil alifil lati bainal lami wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qura, dan seperti ini madarat, yaitu menambahkan panjang alif yang antara lam lafaz Allah dan haknya kepada batas yang tidak berpendapat akan dia oleh seorang pun daripada ahli qiraat.
wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi, dan tidak mengapa oleh berhenti sejenak antara dua kalimat takbir. Wa hiya saktatu tanafusi, dan dia berhenti sejenak tuh berhenti ngambil nafas. Wala dhammur ra'i, dan tidak mengapa pula oleh mendomahkan huruf ra. Wallahu a'lam bishawab. Ini dah biar enggak terlalu panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi bahwa rukun salat ada 14, seperti apa yang diterangkan di dalam Fathul Mu'in ini, yang mana nomor 2-nya rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Berbicara takbiratul ihram, agar supaya sah maka ada syarat-syaratnya. Pertemuan yang lalu dijelaskan tentang syarat pertama, yaitu kudu bareng takbirnya dengan niat. Itu yang lalu. Malam hari ini kajian kita melanjutkan syarat-syarat sah takbiratul ihram nomor 2 dan seterusnya. Banyak ini. Nomor 2, agar supaya takbiratul ihram itu sah, wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu akbar. Jadi nomor 2-nya, bagi orang yang mampu berbahasa Arab, maka syarat takbirnya kudu mengucap Allahu akbar. Nomor 2. Dari mana kudu Allahu akbar? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri salat, maka ucapkan Allahu akbar. Di samping itu, apa yang dinukilkan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap salat Nabi selalu mengucap Allahu akbar. Ketiga, ada hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana yang kau ketahui aku itu salat. Di mana Nabi kalau salat selalu mengawali dengan Allahu akbar, berbahasa Arab, berbahasa begitu. Itu nomor berapa itu? 2. Syarat takbirnya kudu berbahasa Arab bagi yang mampu. Kalau orang kagak bisa
berbahasa Arab, udah pakai bahasa daerahnya aja. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, tapi kebangetan Allahu Akbar aja nggak bisa. Tapi ada orang bacaan takbir itu nomor 3 Allahu Akbar, yaitu mendahulukan lafaz Allah dan membelakangkan lafaz akbar. Ini syarat takbir. Allah dulu baru akbar. Udah berapa tuh? 3. Bagaimana kalau sampai lafaz Allahnya ditambahin alif dan lam? Lafaz akbarnya ditambahin alif dan lam menjadi Allahul Akbar. Allahul Akbar, ada alif lamnya, Al-Akbar. Di sini dijelaskan Allahul Akbar. Au itu maknanya litakhyir. Artinya ditakhyir, Anda boleh pilih apakah lafaz akbarnya enggak ada alnya menjadi Allahu Akbar, ataukah Anda boleh pilih dengan tambahan al menjadi Allahul Akbar. Dengan ucapan Allahul Akbar ini tidak mengapa ditambahin alif lam tuh masih juga disebut kalimat takbir. Bahkan dengan tambahan al sebagai faedah li ta'zim, al yang artinya maha, maka enggak berubah pengertian itu, malah lebih taksis, sehingga dengan tambahan al pada lafaz akbar masih sah orang takbiratul ihram membaca Allahul Akbar. Udah berapa tadi syaratnya? 3. 1 apa? Berbarengan dengan niat. 2. Bahasa Arab kalau bisa. 3. Mendahulukan lafaz Allah, membelakangkan akbar. Hanya boleh akbar pakai al boleh, enggak pakai al boleh. Yang bagus enggak pakai al, begitu. Tapi boleh secara nahwu. Wala yakfi akbarullah. Tadi 3 ya. 4. Wajib tertib. Tertib sehingga wala yakfi akbarullah, kagak jadi kalau dibalik akbarullah, enggak jadi menurut Fathul Mu'in dalam pandangan qaul sahih dalam madhab Imam Syafi'i. Kenapa akbarullah enggak jadi? Karena tidak dinamakan takbir. Bila orang baca akbarullah enggak disebut takbir. Namun saudara, menurut Imam Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ada pendapat
boleh saja dibaca akbarullah. Kenapa? Karena di dalam kaidah ilmu nahwu mendahulukan khobar, membelakangkan mubtada boleh saja. Tapi yang sahih seperti dijelaskan oleh Fathul Main, wala yakfi akbarullah. Tidak jadi kalau kita mengucapnya dibalik akbarullah, kagak jadi. Wala Allahu kabir au a'zam wala rahmanu akbar. Tadi udah berapa ya? 4. Kelima, lafaz pertamanya Allah, lafaz keduanya akbar. Jangan diganti-ganti dengan padanannya, sebab tidak dinukilkan dari Nabi mengganti bacaan takbir dengan makna sinonimnya. Contoh, Allahu kabir, Allah besar. Kabir itu maknanya besar, agung. Enggak boleh. Kenapa? Karena merubah sigat tafdil yang artinya mahanya hilang. Akbar maha besar, kabir besar doa. Menghilangkan kalimat maha itu akan menciderai keesahan takbir karena tidak dinukilkan dari Nabi. Sebab apa tidak sah dengan bacaan Allahu kabir? Sebab merusak makna kemahaannya. Begitu juga tidak sah dengan sigat tafdil yang ada maha tapi menggunakan kata sinonim. Akbar itu sinonimnya a'zam. Allahu a'zam. Allah itu maha agung. Sama, agung ama besar itu sama. Begitu. Sama. A'zam itu ada mahanya, tapi tidak disebut dengan nama takbir. Sebab kalau disebut takbir bacaannya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Begitu pula tidak boleh mengganti padanan Allah ismud dzat diganti dengan isim sifat. Artinya asmaul husna yang lain. Kan nama Allah juga. Asmaul husna tuh nama Allah. Kita ganti aja Allahnya dengan Ar-Rahmanu Akbar. Karena nama Allah juga. Anda sah juga. Kenapa? Karena tidak dinukilkan. Nabi membaca selain isim dzat, enggak menggunakan isim sifat. Meski Al-Quran mengata qul id'ullaha aw id'ur rahman, tetap sebab tidak dinukilkan pada bab solat, li'anna solata mabniyatun alal ittiba, karena solat itu didasari mengikut Rasulullah. Meski secara nahwu jadi, tapi tidak untuk sholat.
Begitu saudara. Wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu Akbar. Syarat berikutnya yang keberapa ya? 6. Syaratnya adalah tidak boleh menambahkan huruf pada lafaz Allahu Akbar dengan bentuk bacaan, sehingga akan menjadi batal bila orang takbir menambahkan huruf, karena bakal mencidrakan daripada lafaz Allahu Akbar. Ditambahin waw, habis amjahnya Allahu Akbar, Allah, enggak jadi. Begitu, enggak jadi. Nambahin huruf hamzah pada lafaz Allah, lafaz Allahnya dipanjangin hamzahnya, gimana? Allahu Akbar, enggak sah. Kenapa? Karena artinya pertanyaan. Allahu Akbar artinya apakah Tuhan itu maha besar? Dia kagak yakin, pakai nanya. Enggak jadi. Dengan dibaca panjang Allahu Akbar, enggak jadi. Begitu, enggak jadi. Udah berapa tuh ya? 6, 7. Tidak boleh menambahkan alif sesudah ba lafaz apa. Gimana alif tuh? Iya, dipanjangin baknya. Enggak boleh manjangin ba lafaz apa. Dibacanya Allahu Akbar. Itu enggak sah kalau baknya panjang. Baknya panjang itu enggak sah. Kenapa? Berubah makna. Akbar artinya beduk gede. Allah beduk, bisa kafir orang. Begitu. Akbar. Tapi kalau hamzahnya kasar, Iqbar, perempuan. Iqbar itu nama daripada darah haid. Ingat nih, disinilah teman-teman kita yang main medsos kesalahan, mengkritik dan suka ribut kita. Padahal perhatikan tulisan ini, yang dilarang membaca dengan panjang baknya Akbar, bukan nulisnya, bukan nulis, tapi baca. Suka ribut. Kalau menulis salam jangan pakai as ini haram. Sebab as dalam bahasa Inggris pantat, gudikan, pantat. Ini yang ngomong bukan orang Inggris, orang Ciledug. Namanya juga SMS, pesan pendek. Yang penting ngerti. Banyak karakternya itu mengurangi kuota. Jadi enggak apa-apa ngomong as, ngerti maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak apa-apa. Enggak as, jangan as pantat, bukan. Baca. Amin. Ente kalau nulis amin, a-nya 2, i-nya 2, baru artinya kabulkan. Kalau a 1, i-nya 1, itu artinya aman. Bukan ditulisan, di apa? Dibaca.
begitu dibaca. Ente aja nggak pernah nulis Allah, A-nya 2, apalagi 3. Allah kan kagak, atuh nggak diprotes. Dia ngeri kalau protes itu, dia ngeri, nggak mau dia protes itu. Ini kacau nih, bukan tulisan tapi baca, begitu, baca begitu, bukan tulisan. Enggak penting, yang penting baca benar, baca begitu. Sebab disebut kalam itu dalam bahasa Arab, al-kalamu huwal lafzu, diucapin. Al-lafzu itu ail malfudu, kalau enggak dilafadin enggak kalah. Tulisan bukan kalah, kudu diucapin, maka bukan tulisan. Begitu tulisan, baca, begitu baca, itu begitu. Udah berapa tuh ya? 7. 8. Tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah, sehingga akan menjadi batal takbirnya bila orang itu mengucapkannya wallahu akbar. Begitu dijelaskan oleh Imamul Qaffal sebagai tokoh besar mazhab Syafi'i, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Alam oleh Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah Jurdani. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh pakai wallahu akbar? Karena waw itu huruf sambung, kudu ada kalimat sebelumnya. Sedang ini kalimat enggak ada sebelumnya, maka dengan nambahin waw ini berarti ada atof, ada sambungan, ada maktuf alaih, dan tidak ada maktuf alaihnya, maka waziyadatu wawin qoblal jalalah akan menjadi madarat bila ada orang menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi, begitu. Udah berapa? 8. 9. Tidak boleh ditambahi huruf waw mati antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Gimana waw mati itu? Waw sukun. Iya, Allahu akbar. Ada waw di mulutnya, tulisannya mah sama aja. Akbar. Tidak boleh begitu. Udah berapa tuh ya? 9. 10. Tidak boleh ditambahi huruf waw hidup antara lafaz Allah dan akbar. Gimana tuh? Gimana? Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak sah dia baca begitu tuh, kudu ngaji ini hurufnya ini, karena Allahu akbar ini rukun qauli, kudu bener-bener ngucapinnya. Enggak boleh kita baca Allahu akbar. Namun saudara, kata Al-Imamul Maihi di dalam Hasiyah Syarah Sitin Romli, kata beliau bagi orang awam sah aja dah. Nah juga orang baru ngaji gitu, pun belajar tajwid ini repot begitu. Allahu akbar kata Imam Al-Maihi sah
Bila ada orang bacanya begitu, udah ikutin aja Pak Imam Maihi, nggak apa-apa, bertanggung jawab no kiai. Tapi Fathul Muin tidak kasih, nggak sah nambahin waw hidup antara lafaz Allah dan lafaz akbar, nggak sah. Udah berapa ya? 10, 11 wakad 10, nah 11 kagak nyatet, sekarang 11. Wakadha ziyadatu maddil alif allati bainal lam wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qurra. Ke-11, syarat daripada sahnya takbiratul ihram, tidak boleh memanjangkan alif lafaz Allah melebihi 14 harokat. 14 harokat, 14 ketukan, 7 alif. Enggak boleh memanjangkan lafaz Allah. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Enggak boleh. Ampe panjang yang kagak ada satupun ulama ahli Quran, baik itu Abi Amr Ad-Dani, Imam Asyib, Ibnu Katsir, Al-Kisai, kagak ada ulama-ulama qiraat yang tujuh kepanjangan, udah kayak tiang listrik. Udah panjang banget, 14 ketukan. Kalau udah 15 enggak sah, karena enggak ada satupun kiai yang tanggung jawab. Begitu, jangan panjang banget begitu sampai melebihi 7 alif, 7 alif begitu, jangan begitu 7 alif, enggak boleh begitu, enggak boleh sampai melebihi 7 alif. Namun Al-Imam Sulaiman Jamal di dalam kitabnya syarah daripada Hasyiah Fathul Wahhab, Sulaiman Jamal, nama kitabnya Futuhatul Wahhab, 8 jilid itu. Kata beliau, enggak apa-apa kalau ada orang panjang, enggak apa-apa. Buat orang awam, kan ada yang mana sholatnya jamaah kosong lebih panjang dia ingatnya, udah kayak begitu. Kata yang Sulaiman Jamal, udah jadi ya. Ada yang kayak begitu tuh, ulama tuh bijak yang gitu. Tapi Fathul Muin tak kasih, nggak dikasih, nggak sah. Bagaimana kalau berhenti antar lafaz Allah dan lafaz akbar? Keberapa tadi ya? 11 ya? 12. Tidak boleh berhenti lama antara 2 kalimat takbir. Allah lama akbar enggak boleh. Kalau sebentar doang maklum lah, napasnya pendek, mungkin jarang makan kacang panjang, jadi napasnya pendek, enggak kuat. Allah udah gak bisa ngambil napas. Boleh berhenti ngambil nafas, Allah boleh ngambil nafas. Namanya juga orang kegemuk, kurang olahraga, jadi nafasnya kurang panjang, mungkin jarang renang. Kalau sering nyilam, nafasnya panjang. Apalagi kalau nyilamnya sejam.
Tapi karena itu kalau wakafnya sebentar bagaimana? Wala yadur waqfatun yasiratun. Sehingga kalau tidak panjang, wakafnya sebentar, antara dua kalimat takbir seukuran ngambil nafas, masih sah, masih sah, masih sah. Sebagaimana masih sah bila rohnya dibaca hidup. Maklumlah baru belajar nahu, baru belajar nahu, Allahu Akbar baru belajar kan, ini khobar kan kudu roh. Kata jurumian, wal khobar wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Kata dia akbar, dia jadi kagak pakai sah, cuman kurang bagus. Ntar kita ngomongin sunat-sunat takbir. Udah berapa tuh ya? 12 13 mengucapkan takbirnya saat berdiri pada sholat fardu. Pada sholat fardu dohor, asar, sholat wajib kudu sambil diri. Enggak boleh kalau enggak diri, takbirnya enggak diri. Takbirnya karena imamnya udah turun ruku, takut ketinggalan, Allah sambil turun Allahnya, itu bisa jadi begitu tuh. Allah akbarnya itu jongkok ruku, begitu enggak sah. Kenapa? Karena tidak berdiri. Sebab Rasulullah selalu takbirnya pada sholat wajib berdiri. Berdiri. Udah berapa tuh? 14. Takbirnya dalam keadaan menghadap kiblat, dengan catatan diwajibkan menghadap kiblat. Kudu ngadep kiblat. Jangan baru di pintu aja udah Allahu Akbar, belum juga baris. Lebih parah itu. Kalau tadi kelewat, kalau ini sebelumnya nih, belum juga ngadep kiblat, masih tengok-tengok, udah Allahu Akbar aja, entah salah. Itu aturan daripada takbir. Udah berapa tuh ya? 14, 15 seorang makmum wajib mengucap takbirnya sesudah imam beres takbir. Allahu Akbar, habis bar imam baru takbir. Kalau bareng makmum tidak sah. Kalau makmum tuh bareng, kalau bareng makmum tidak sah, tidak sah, tidak sah. Kalau bareng takbirnya tuh makmum tuh, ini syarat-syarat takbir. Udah berapa? 15. Udah 15, banyak ya. Udah 15. Ke-16 belum dibaca. Ada tuh lagi. Ke-16-nya. Wa yajibu isma'u, Far'un aja belum kita baca. Far'un. Apalagi satu lagi. Dan tinggal aku. Ingatin saya ke-16. Ya kalau mau ditulis, tulis dulu dah. Bacaannya belum tapi. Yang ke-16 wajib kedengaran kuping sendiri. Sebab yang namanya takbir rukun qauli, rukun yang diucapkan, lidahnya goyang-goyang, ada hurufnya yang kedengaran kuping. Kalau goyang-goyang lidah, hurufnya kagak ada, namanya dukun, pesulap merah, begitu namanya dukun. Komat kamit kagak ada bacaannya,
begitu. Gerak-gerak lidah bukan melafal. Sebab yang disebut lafal huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Itulah namanya melafal. Rukun qauli, rukun yang diucap, kudu kedengaran kuping. Kalau jadi imam sunat kencang. Itu nanti bab sunat tuh, sunat-sunat takbir. Kita masih syarat-syarat takbir. Ke-16 wajib kedengaran kuping sendiri. Sebab takbir adalah rukun qauli. Dari mana ini? Syarat ampe banyak. Uraian itu muncul dari bacaan yang dibaca oleh Nabi dengan bacaan yang bagus. Allahu muncullah syarat-syarat itu yang ulama tulis. Faraun segini dah ngaji kita, belum dibaca masalahnya. Jadi saya tidak mau teruskan, bacaannya segini aja. Dari syarat-syarat takbir ulama banyak, sampai ada yang menulis sampai 20 syarat. Tergantung dalam menguraikan lebih panjang. Tapi intinya dalam takbir wajib mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, gitu. Allahu Akbar. Segini dah ngaji kita. Namanya Fathul Muin, kitab luas, penjabarannya kesana kemari. Yang bahasa singkat rukun sholat nomor 2 takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram ada syarat-syarat takbiratul ihram, ada sunat-sunat takbiratul ihram. Tinggal satu syarat belum kita bedah, dan nanti kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah takbiratul ihram. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.